Anda akan mendengarkan program S3 Sharing Sore-sore. Kerjasama Insania FM Radio Network dan Malam-Malam Network. 97,9 Insan FM Radio Network menginspirasi Indonesia. Wah, baku dapat lagi kita di program spesial yang hadir setiap hari Jumat. Apalagi kalau bukan S3 Sharing Sore-sore. Waduh, di studio lagi rame banget. Iya, kayaknya flashback episode perdana, episode pertama ya. Betul. Perkenalan. Tapi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial juga hari ini. Karena kita hari ini temanya bakal sangat spesial juga. Spesial pakai telur ya. Pakai telur 2 pula. Karena ketambahan 1 telurnya jadi 4. Boleh. Betul. Sahabat Insania, pertumbuhan PDB ini saat ini katanya lagi stabil di angka 5%. Dan saat ini meskipun dibilang stabil, tapi di balik angka-angka itu ada beberapa hal yang bikin kita mengenyitkan dahi begitu ya. Coba gimana? gitu ya. Iya. Sayangnya nggak bisa disuarakan gitu ya. Bisa dilihat nanti. Oh, bisa dilihat nanti. Di Instagram bisa dilihat ya. Nah, walaupun persentase pengangguran turun, ternyata jumlah orang yang menganggur itu justru bertambah. Waduh, ini yang namanya paradoks pengangguran. Iya, paradoks. Udah pernah dengar paradoks pernah ya. Soalnya Grace yang kasih tahu ya. Ical aja baru tahu sebenarnya. Ada chat GPT, Cal. Oh iya, benar ya. Bisa cari tahu di situ. Nah, jadi buat kita yang sebentar lagi nih mau lulus atau yang lagi nyari kerja, ini jadi tantangan besar begitu ya. Karena berita tentang PHK massal ini masih sering banget kita dengar, dan banyak perusahaan juga bilang kalau mereka itu lagi sulit banget nyari karyawan. Betul. Yang punya skill yang pas begitu, skill yang cocok dengan apa yang mereka mau gitu. Betul. Iya kan? Dan episode 1 juga kita sudah membahas tentang adanya PHK massal ya. Iya, betul di Microsoft sekali. Ya kemarin ya. Dan itu terjadi karena perkembangan teknologi, diantaranya adalah AI yang menjadi sorotan utama. Betul. Jadi sekarang ini memang posisinya, ini berdasarkan informasi ya. Kebetulan kalau saya bukan ahli ekonomi, ini harusnya lebih bagus kalau orang ahli ekonomi ya yang mengatakan soal bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini. Tapi yang pasti dari berita-berita yang kita baca bahwa memang terjadi yang namanya PHK besar-besaran dan orang cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Benar nggak sih? Betul. Apakah kita di antaranya? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi memang masalahnya bukan cuma soal cari kerja, Grace. Ya. Karena kita kan punya keahlian yang relevan ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan juga masing-masing gitu kan. Persaingan semakin ketat boleh saja, tapi jenis pekerjaan ini kan terus berubah. Betul. Jadi setiap perubahan ada tantangan dan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan diperlukan gitu kan. Tumben pinter nih ya. Nah, di tengah ya, jadi di tengah situasi ini kan kita jadi mikir gitu, apa gitu yang harus kita lakukan gitu kan. Tapi sekarang kita coba lihat fenomena para konten kreator ya. Ini yang bakal kita bahas juga hari ini, sahabat Insania. Iya, ini masuk di ekonomi kreatif nggak sih, Cal? Iya, betul. Ekonomi kreatif ya. Betul. Jadi mereka yang ada di kamar kos aja itu bisa bikin konten yang cukup inovatif begitu ya. Mak-mak yang ngurusin anak aja bisa bikin konten yang inspiratif begitu. Jadi itulah kita mendatangkan emak-emak ya di sini ya. Iya, betul. Ada 2 emak di sini sama 2 bapak di sini. Ada 2 mama, 2 bapak-bapak dan 1 jomblo ya. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak sih menjadi konten kreator itu jadi salah satu solusi buat kita di tengah tantangan ekonomi dan sulitnya cari kerja saat ini? Makanya gimana ya? Saya hadirkan para konten-konten kreator yang hebat-hebat. Wah, sepertinya ya kita ya, kayaknya saya harus berbangga diri. Anda juga konten kreator. Saya konten kreator pemula. Pemula ya. Iya, tapi saya masih pemula ini. deh. Udah bisa dapat endorse kemarin ya. Pemula banget. Pemula itu di mana-mana langsung dapat endorse ya. Tapi Cal udah bukan pemula lagi nih namanya. Karena sebagian sahabat Insania sudah pada kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Kita bakal perkenalan lagi ya para konten-konten kreator kita yang sudah sangat terkenal dan sudah warawiri di media sosial ya. Bahkan ada yang sampai tembus kemana? Kemana yo? Ke luar negeri. Sampai ke luar negeri, bahkan kerjasama ke perusahaan asing. Betul.
Itu yang jadi sangat harus diapresiasi. Perkenalan pertama kayaknya saya langsung ke Chandra Pratama Hilman dulu. Baik, Bang Chandra, ini Bang Chandra lagi ya. Gak apa-apa ya. Pokoknya saya mulainya dari sebelah kanan dulu ini. Bang Chandra, ini kabarnya Bang Chandra sekarang jadi konten kreator yang juga bekerja di salah satu perusahaan asing. Ya sebutlah namanya Watch Mojo Indonesia. Jadi inisialnya adalah Watch Mojo Indonesia. Langsung kita kasih tahu aja. Bener nggak sih atau memang seperti sebenarnya apa? Kalau dibilang kerja enggak bener-bener bukan karyawan ini, tapi kita lebih ke kerjasama kayak freelance. Cuman kebetulan saya yang sekarang nge-handle untuk managing channel Watch Mojo Indonesia. Oke, managing channel Watch Mojo Indonesia. Jadi bisa dikatakan perwakilan di Indonesia itu adalah Bang Chandra, begitu ya? Kurang lebih begitu. Iya dong, harus begitu. Jangan ragu-ragu lah. Iya. Oke, next kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu bentar aja mama ya. Terakhir udah. Oke, kali ini ada Bang Age ya. Ini nama bekennya itu Bang Age atau nama fullnya itu adalah Andika Gemintang. Tapi orang-orang lebih kenalnya Bang Age. Bang Age ini adalah salah satu konten kreator yang sudah kemarin dapat predikat apa sih namanya ya? Sempat dapat predikat subscriber terbanyak di Indonesia Timur tahun 2020 dan dapat sertifikat apa tuh namanya? YouTube, Silver Play Button sama Gold. Silver Play Button ya. Luar biasa, keren sama banget. Gold. Kalau Silver itu 100.000. Kalau Silver 100.000 subs, kalau Gold itu 1 juta. 1 juta ya. Oke. Dan kayaknya nanti bakal bertambah terus ya. Amin. Siapa tahu nanti di S3 juga bakal jadi 5 juta gitu kan. Jangan cuma 5 juta, 50 juta. Oh, boleh. Ya, boleh. biar kita bisa dapat yang ruby ya. Oke, dan setelah Bang Age, kita kenalan sama special guest star kita hari ini. Iya, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Betul, kayaknya ada dejavu ya. Ya, dejavu karena memang fun fact-nya adalah ini kan kita berlima. Iya. 4 diantaranya itu mantan penyiar semua. Enggak sih, 3-nya mantan penyiar, yang 1 masih aktif sebenarnya. Belum mantan. Tapi yang 3 ini udah mantan semua. Oke. Ya. Jadi special guest kita ini hari ini adalah Titi Widiawati Ibrahim atau panggilan Ayo dipanggil apa ayo? Namanya ini sebenarnya nama brandnya ini sudah di brand jadi nama sehari-harinya juga. Makanya begitu. Kan dari kemarin kalau saya bilangnya Kukit. Iya, Kukit kan. Tapi dulu waktu dia siaran namanya Marsha. Betul. Iya, Jadi Marsha ini adalah partner siaran waktu di salah satu media radio swasta juga kemarin ya. Betul ya Marsha ya. Kok Marsha sih? Titi. Halo Titi. Halo. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah cukup terkejut. Terkejut ya. Sepertinya ya masih tegang ya. Surprise. Nyangka nggak bakal diundang bareng-bareng ke sini kayaknya sih? Nggak nyangka ya. Tapi beneran ya sekarang itu Kukit lagi jadi konten kreator digital review di Facebook ya, betul ya? Betul. Oke, nanti kita bakal kupas lebih jauh lagi bagaimana nanti kerjanya Kukit begitu ya, antara rumah tangga dan juga konten kreator itu pasti ribet banget. Ini rumah tangga yang luar biasa. Iya, betul. Iya. Apalagi kemana-mana bawa anak gitu kan? Iya bener. Ini aja sekarang lagi bawa anak nggak? Ada ya. 2 ada malah dibawa. Ya di kita punya tim kiper ya di sana. Ada tim kiper di luar sana. Terima kasih tim kiper. Iya, tapi jadi penasaran, pengen nanya satu hal sama Titi. Gimana perasaannya kalau dulu sering mewawancarai orang dan sekarang Diwawancarai, betul. Rasanya beda banget ya. Rasanya beda banget ya. Ya sudah, oke. Dan yang terakhir, nggak perlu kita perkenalkan lebih jauh lagi. Ya. Suaranya sudah menggema di mana-mana, bahkan tembus sampai ke Galactus ya. Sampai ke Pluto, Pak. Artinya hilang signal ya. Ada Jane Grace. Ya, ini kayak lagi penyambutan red carpet gitu. Iya, jadi perkenalkan kembali. Cuman kali ini kan memang posisinya kita lagi ngomongin tentang kreator. Betul. Jadi kalau di sini saya harus memperkenalkan diri sebagai kreator. Betul sekali. Kalau tadi ada 2 dari YouTube dan 1 dari Facebook. Kalau saya lebih ke podcast. Jadi kalau podcast itu bisa main ke beberapa platform sekaligus seperti Spotify, kemudian juga tetap bisa di YouTube dan juga Apple Podcast dan lain-lain. Kalau nggak salah itu kemarin waktu kita masih pakai Anchor ada sekitar 7 ya. Wah. Ada 7 platform sekaligus. Jadi dalam satu platform
platform terus langsung bisa ke 7 platform sekaligus. Jadi itu paralel begitu ya? Paralel. Oh, luar tambah biasa. YouTube kayaknya 8 deh. Jadi 8? Iya, jadi 8 berarti. Tapi nanti aja deh kasih tahu biar sahabat Insania pada penasaran begitu ya. Jadi buat sahabat Insania yang sekarang lagi dengerin program spesial kali ini, jadi ini bener-bener spesial karena kita ngehadirin para kreator-kreator yang cukup terkenal lah saat ini, bahkan dapat predikat-predikat yang bisa dibilang cukup bergengsi. Mau tahu seperti apa lagi keseruan cerita kita untuk spesial program kali ini, tetap di S3 Sharing Sore-Sore. Masih di program S3 Sharing Sore-Sore. Luar biasa. Semangat sore hari ini, mudah-mudahan di sore hari ini semua sahabat Insania Ical temui dalam keadaan sehat walafiat. Untuk seluruh pendengar juga sahabat Insania dimanapun berada yang saat ini lagi mendengarkan di seluruh jaringan radio Insania, yang ada di Insania Makassar, di Insania Sorong, Ternate, di Luwuk, kemudian di mana lagi, di Ternate udah ya, Mataram, di Palu. Kalau lebih tahu iya. Mungkin untuk gugup ya Pak. Iya kayaknya. Jadi buat semuanya terima kasih banget yang sudah mendengarkan. Dan kalau misalnya sahabat Insania ada pertanyaan yang pengen ditanya nih, kira-kira nanti pertanyaannya boleh dikirimin aja lewat DM, nanti kita bakalan balas juga lewat VT-VT yang ada di Instagram. Bisa juga kirimin lewat WhatsApp di 08111360979. Dan sekali lagi kita masih ada dengan teman-teman dari kreator ya, para konten kreator yang sudah hebat-hebat di sini. Kayaknya Ical penasaran banget sama Kukit deh. Kukit Atiti deh, iya. Kayaknya harus di ini dulu. Ya. Kukit aja ya. Kukit karena orang-orang udah pada tahu orang kalau misalnya panggil Terus Kukit. panggilannya apa? Aduh jadi lapar, kue yang merah itu yang berwarna merah, kue ku ya. Tapi emang bener ya. Sebenarnya Kukit itu namanya dari mana sih Kukit? Iya. Itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan dari Cook Cook? dan Eat. Cook dan Eat. Oh, jadinya Kukit. Luar biasa ya. Kreator ya bisa memikirkan. Betul. Akhirnya itu nama yang dibikin jadi brand brownies itu ya. Bukan. Jualan sih sebenarnya. Jualan. Umum. Jualan secara umum. Selain konten kreator kan Kukit juga sebagai punya usaha begitu ya. Pengusaha di bidang aneka kue. Ya. Iya. Jadi semua jenis kue nih. Kue apa aja? Kue cake. Kue cake. Kue apa ya? Kue kering. Kue kering juga ada. Wah, oke. Tapi lagi vakum. Oh, lagi vakum, lagi fokus di konten kreatornya. Iya. Waduh. Lebih menjanjikan dong. Iya betul ya, lebih menjanjikan. Kenapa sih pengen banget jadi konten kreator begitu? Apa sih yang membuat kayaknya jadi konten kreator kayaknya keren deh. Apa sih yang membuat Kukit itu ada rasa ingin menjadi konten kreator begitu? Ada didorong sama keluarga kah, suami kah, teman-teman atau bagaimana? Atau dari dorongan pribadi? Yang pertama sih karena kan udah punya anak lagi. Jadi lebih apa ya, sulit untuk kalau harus terjun ke dunia jualan lagi gitu. Iya betul, karena mungkin mengatur waktunya begitu yang cukup padat lebih ya. Lebih terbatas aktivitasnya kan. Kalau harus beli bahan kesana kemari gitu bawa anak. Jadi mulai ada FB profesional, mulai tertarik di situ. Sejak kapan Kukit terjunnya di Facebook profesional ini? Tahun berapa ya kalau nggak salah 2008. Bukan. FB Pro kayaknya 2019. 2019 ya, berarti sebelum COVID-19. Setelah. COVID-19 tahun 2020. 2020 kan COVID. Iya. Pecahnya di 2020. Pecahnya 2020 kan. 2019 berarti Kukit mulai terjun di Facebook belum. Pro. Pas terjunnya itu di 2022. Oh 2022 itu mulai fokusnya begitu belum, ya? 2022 itu masuk ke FB Pro, maksudnya FB-nya kan ya FB biasa. Oh yang dari yang biasa terus di-upgrade ke yang Pro. Begitu ya? Jadi diubah ke mode profesional. Nah aktif kontennya ini di tahun 2023 bulan Agustus. Agustus 2023. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Wah, luar. Karena kalau nggak salah memang waktu itu kan fitur dari si FB Pro sendiri kalau nggak salah di waktu-waktu segitu ya, tahun-tahun ya baru muncul juga kan untuk FB Pro-nya sendiri ya. Maksudnya yang ketika kita udah tahu kalau FB bisa dimonetisasi. Iya betul. Betul. Dan menghasilkan dolar ya. Benar.
Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Kuget. Kalau Bang Age nih, Bang Age di YouTube masih aktif nggak sekarang nih? Kalau di YouTube udah nggak aktif dari tahun berapa ya? 2023 mungkin. Iya. Sekarang masih aktif sih, tapi nggak seaktif dulu. Karena kan sekarang juga main di TikTok juga sekarang. Oh, oke. Gitu. Kenapa nggak tertarik ke YouTube lagi? Sebenarnya sih masih tertarik ya, cuman mau cari tantangan baru aja sih, makanya pindah ke TikTok untuk nyari, mau lihat TikTok ini sama YouTube nggak? Kayak gitu, mau cari-cari gimana cara supaya bisa dapat viewers dan segala macam, untuk risetnya lah, lebih tepatnya ngeriset gitu. Tapi kalau misalnya Bang Age disuruh flashback lagi nih di awal mula terjun di bidang kreator itu, awal mulanya itu gimana sih? Apa dorongan dari istri atau mungkin iseng-iseng mau buat ini akhirnya terjunlah ke dunia konten kreator ini? Sebenarnya awalnya iseng. Awalnya iseng ya? Awalnya iseng. Yang pertama, kenapa? Kan kontennya musik parodi nih. Musik parodi. Oke. Kontennya itu musik parodi, dan mungkin teman-teman pernah dengar lagu-lagu Marga nih yang bertebar-tebaran di Facebook, TikTok, itu saya yang buat. Gitu ya. Lagu Muslim juga pernah top itu. Dia bahkan hampir setiap tahun lagu itu viral. Wah. Naik terus. Itu judulnya Rindu Bulan Ramadan. Rindu Bulan Ramadan ya. Pengennya diputerin sekarang sih, cuman bukan bulan Ramadan ya, belum bisa diputerin ya. Bisa aja sih. Berarti lebih cepet ya datangnya. Kalau Grace sendiri di bidang podcast sendiri, di bidang kreator sendiri, ini kan sebagai owner juga, sebagai ketua di Malam-Malam Stories ya. Iya. Betul ya? Malam-Malam Network. Malam-Malam Network. Aku Malam-Malam Stories pula. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya motivasi, semua orang pasti tahu lah ya. Kalau motivasi nomor satu pasti masalah tuntutan hidup. Betul. Bener nggak sih? Betul. Tapi sebenarnya waktu itu pas awal mulai bukan karena itu, tapi karena waktu itu mikirnya udah mulai pensiun kan, memilih pensiun dari dunia penyiaran. Ya, terus abis itu masuk ke dunia voice over. Nah, setelah itu berpikir bagaimana cara supaya kita tetap ngembangin suara kita lebih berkarakter dan lebih menguasai banyak karakter. Akhirnya bikinlah podcast si Malam-Malam Stories ini. Ya, jadi kalau tadi sempat menyinggung tentang si Malam-Malam Network, jadi Malam-Malam Network ini ya boleh dibilang ibunya lah. Nah, dari si Malam-Malam Network ini lahirlah salah satunya adalah Malam-Malam Stories. Gitu ya. Salah satunya lagi S3. S3 juga ya. Kemarin juga padahal ada Malam-Malam House ya. Iya, dulu sempat bikin juga Malam-Malam House, tapi kayaknya memang ketimbang yang fisik ya, kita mungkin lebih ternyata lebih pas di online, utamanya terkait dengan kreator digital lah ya, digital gitu. Jadi kayaknya lebih pas di situ. Nah, kemudian sengaja pilih jadi podcaster itu ya karena itu kebutuhan kita sebagai voice over sebenarnya. Dari awal tuh ya udah dari di sini aja dulu kita sambil mengembangkan. Jadi orang bilang ya kalau sampai dia kemarin sempat ke monetisasi, bonus gitu. Bonus aja begitu. Yang tapi penting yang lebih besar adalah sebenarnya masalah membranding diri sendiri. Betul. Dan akhirnya karena orang tahu kita voice over, kemudian banyak lagi nih project-project yang masuk gitu. Karena memang passionnya Grace juga kan di situ. Betul. Ya. Jadi istilahnya jadi hobi yang dibayar ini mah. Waduh. Lumayan kan kalau dibayar ya. Betul. Kalau nggak dibayar capek. Ya nggak apa-apa. 1 bulan aja. 1 bulan resign pensiun ya. Kalau Ical penasaran juga sama Chandra nih. Kan Chandra juga tadi dibilang sebagai mantan announcer ya. Sebelum terjun di bidang kreator. Lebih dulu mana sih sebenarnya jadi announcer atau jadi kreator? Sebenarnya dari kreator dulu. Kreator dulu. Udah coba di YouTube itu dari 2016. 2016. Iya, 2016. Jadi waktu itu kan awal-awal YouTube itu gampang banget, kayak kita baru bikin akun YouTube itu udah monet. Benar. Nggak ada persyaratan lagi. Jadi enak banget waktu itu. Jadi awal-awal waktu itu saya bikin channel gaming kan. Jadi pas awal 3 bulan pertama gitu, karena kita konsisten, udah dapet juga ada dari developer game yang kayak minta ini dong di review gamenya. Terus sempat masuk MCN juga waktu itu, MCN-nya Disney kalau nggak salah, Maker Studio kan. Jadi kita udah sempet gabung. Awalnya sih mau explore aja sih sebenarnya YouTube ini bisa sampai sejauh mana sih gitu, kita bisa kalau nekunin YouTube gitu. Jadi berawal dari rasa penasaran gitu betul. ya. Wah, keren.
keren. Dan akhirnya sampai dengan sekarang ya. Iya, masih keterusan. Yang pasti ini bukan dorongan dari istri kan? Kamu harus cari duit banyak gitu ya. Oh, bukan ya? Belum, waktu itu belum ada. Oh iya, belum masih lajang ya dulu ya. Betul. Masih penjajakan saudara-saudara. Nah, sahabat Insania, nanti kita bakal cari tahu seperti apa tips-tips dari para kreator kita yang hadir di studio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di S3 Sharing Sore-Sore. Terima kasih banget kalian masih mendengarkan spesial program S3 Sharing Sore-Sore. Masih dengan para konten kreator kita, dan juga terima kasih banget nih buat semua viewer yang lagi nonton di TikToknya Sharing Sore-Sore. Jadi sekarang kita lagi live juga loh sahabat Insania. Kalau kalian pengen tahu situasi kita di dalam studio saat ini seperti apa, kalian bisa kepoin di TikToknya Sharing Sore-Sore. Kita lagi live sekarang ya. Ada Bung Adit sang kameramen. Bung Adit lagi di balik layar sekarang ya. Kita harus terima kasih juga sama Ibu Tia di depannya. Oh iya betul, jadi kiper. Terima kasih banget kiper yang sudah menjaga para penerus bangsa di luar sana. Luar biasa. Oke, kalau kita bicara soal jadi kreator, ini pasti ada tips-tips yang dimiliki sama masing-masing ya. Setiap orang kan punya tips-tipsnya nih. Dari Bang Age dulu deh, penasaran. Tipsnya memulai jadi kreator yang berprestasi, yang punya banyak viewer itu seperti apa sih kalau dari Bang Age? Kalau dari saya sendiri sih, untuk step by stepnya itu dulu banget itu kan saya terjunnya itu di 2018 ya. 2018. Dan fun fact-nya, saya butuh waktu 1 tahun untuk melakukan riset sebelum terjun ke YouTube. 1 tahun? Baru riset. Saya baru riset dulu konten-konten apa aja nih yang udah ada. Oke. Memang kalau soal konten, contoh gaming nih, gaming banyak banget kan. Gaming dan semua tampilannya sama aja. Tapi saya itu pengen nyoba apa yang belum ada. Dan pada saat saya buat konten parodi waktu itu memang pertama kali, jadi belum ada ya. Belum ada pernah yang buat. Luar biasa. Start dari 0 subscriber, saya cuma butuh waktu 3 bulan untuk dapat 100.000 subscriber. Luar biasa. Wah, 3 bulan. Memang gila. Dan sih. 3 bulan langsung ke monet ya? Karena kan waktu itu belum ada sistem ini. Dulu belum ada monetisasi ya. Itu belum ada syarat-syarat monetisasi dan subscriber. Jadi langsung monet dan langsung bisa cuan. Oke. Jadi pertama itu kita nentuin dulu temanya apa. Terus kita jangan pikir dulu harus gunakan alat mahal. Dulu itu kan kayak gitu paradigma dulu. Betul. Untuk jadi konten kreator butuh kamera, butuh mikrofon. Dan saya waktu itu mulainya pakai HP yang HP kulu-kulu biasanya bilangnya. Benar. HP kulu-kulu gitu ya. Gitu. Pokoknya penyimpanannya itu masih kecil. Iya. Saya rekamnya pakai aplikasi karaoke yang ada di Play Store, terus editnya pakai apa dulu itu ya? Udah Camtasia kalau nggak salah aplikasinya itu. Intinya semua saya lakukan itu di HP. Di HP, pokoknya semua serba HP ya. Setelah kita buat kontennya, kita jangan mikir dulu ini jelek nih. Pokoknya bikin aja dulu, tayangin aja dulu begitu ya. Tayangin aja, karena kan semua orang itu kan butuh proses ya. Nggak mungkin orang langsung buat itu langsung bagus. Mungkin ada, tapi orang yang sudah punya modal dari awal mungkin ya. Tapi untuk kita yang memang yang nggak punya apa-apa tapi pengen jadi kreator ya gitu, kita gunain aja alat yang ada kayak gitu. Nanti lama-lama kita bisa belajar juga dari perkembangan. Pasti bakal berkembang. Oke. Kalau dari Grace sendiri, tipsnya dong jadi kreator yang luar biasa itu dari Grace seperti apa? Luar biasa ini banyak Chan. Luar biasa hebat. Enggak, jadi gini, maksudnya kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau saya ya, sebelum bikin konten itu saya tahu persis dulu saya bisanya apa. Karena misalnya nih, kalau yang jadi kekuatan diri saya sendiri misalnya adalah di voice over, maka konten yang saya pilih adalah yang berkaitan dengan voice over. Karena kan harus kenali diri sendiri dulu ya, dan karena kita menjalani apa yang sesuai dengan kita suka, sesuai diri kita, jadi lebih enak gitu. Karena kan kalau bicara tentang YouTube, tentang podcast dan segala macam, itu kan butuh proses lama, seperti kata Andika juga kan butuh proses ya. Dan karena butuh prosesnya itu pasti orang bilang ada di saat konten kita naik dan ada di saat konten kita turun. Ketika kita lakukan itu berdasarkan passion kita, mungkin kita akan bisa bertahan lebih lama. Karena kan itu adalah sesuatu yang kita sukai ya. Benar. Beda dengan dari awal tuh pikiran kita udah langsung mikir tentang cuan dulu. Jadi pas udah drop, udah kita bakal ikut drop. Tapi kalau itu sesuatu yang kita sukai, maka ketika kita memulai itu, kita sebenarnya nggak terlalu melihat angka. Karena kan passion kita ya. Yang penting kita bisa melakukan itu, mau segimanapun
channel kita mau naik turun tetap karena kita suka itu. Karena kita suka ya. Karena kita. Jadi kalau saya sih tips pertama ya, langkah awal itu kalau kita memulai sesuatu mungkin bisa dimulai dengan apa yang kita sukai dulu. Oke. Baru setelah itu mungkin kita bisa menentukan platform apa. Nah, menentukan platform ini adalah termasuk soal segmentasi dari apa yang menjadi target pasar kita. Misalnya kalau kita masuknya di podcast ya, mungkin orang-orang yang senang mendengarkan podcast gitu. Kalau misalnya kita masuknya ke TikTok, kita sendiri tahu ya kalau TikTok ini kan dia lebih ke apa ya, orang bilang tuh lebih anak muda, lebih gaul gitu-gitu kan. Dan lebih ya pokoknya beda gitu. Facebook misalnya ada ibu-ibu di situ, bapak-bapak ya kan. Jadi kita sebelum menentukan platform apa, kita perlu tahu dulu kita mau tembak pasarnya itu apa gitu. Kalau misalnya kayak saya memang dari awal mikirnya bikin podcast karena untuk si voice over ini kan membranding diri kita. Jadi langsung pikirnya pilih aja podcast gitu. Jadi arah kita tuh lebih jelas. Meskipun mungkin kita nggak dapat cuan banyak dari si hasil podcastnya ini, tapi justru kita sedang membranding diri kita untuk mendapatkan ya gitu. Ada klien yang menginginkan suara kita gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita mulai dulu. Yang penting kita tahu persis apa yang kita mau. Itu aja dulu dari yang kita suka. Dan kalau misalnya soal alat, memang tergantung dari apa yang kita yang menjadi konten kita ya. Kalau misalnya kayak Andika memulai dengan yang butuh video gitu, jadi kan butuh HP. Kalau misalnya kita di podcast, kalau kita nggak main secara video ya, hanya audio aja ya, nggak visual ya, mungkin cuman butuh HP untuk kayak pakai rekaman suara aja gitu, dan tinggal upload. Yang penting ya tinggal pilih misalnya mau di platform kayak kemarin di Spotify kita mulai waktu itu masih sama Anchor kalau nggak salah. Jadi nggak langsung ke Spotify-nya, ke Anchor dulu. Nanti si Anchor ini yang mendistribusikan ke beberapa platform audio kayak misalnya Spotify, Apple Podcast gitu-gitu. Nah, jadi setelah itu ya itu bikin akun aja, terus yang seperti kata Andika mulai aja dulu gitu. Dan nggak usah berpikir kalau itu bagus atau jelek gitu. Mungkin kita mikirnya jelek karena melihat wajah sendiri kali ya, atau mendengar suara sadar sendiri diri ya. Ini kayak bosan banget ya. Tapi kan belum tentu di luar sana mereka nggak suka kan dengan suara kita atau dengan video kita gitu. Jadi harus coba aja. Cuman itu sih konsisten penting sih. Betul. Make sense sih sebenarnya kalau dibilang kita harus tahu dulu apa yang kita sukai ya, biar nanti kita bekerja sesuai dengan hobi dan dapat cuan itu bonus aja begitu kan. Luar biasa. Kalau dari Kukit nih, kalau tips dari Kukit gimana? Seorang ibu rumah tangga punya 3 orang anak yang harus mengatur segala sesuatunya itu, berbagi waktu antara jadi konten kreator dan jadi ibu rumah tangga yang padat banget kegiatan itu, kayak gimana tuh tips-tipsnya? Kurang lebih sama kayak Kak Grace bilang tadi ya. Kita harus melihat dulu apa yang kita suka gitu, supaya kita menjalani sesuatu itu kayak nggak ada beban, jadi nggak ada tuntutan gitu. Nggak ada tuntutan. Kalau dari suami sendiri ada ini nggak? Kamu ini kerjanya konten kreator mulu, nggak masak di rumah dulu? Dia gitu dia bebas. Maksudnya nggak sampai segitu ya Kukit ya? Dia bebasin, apalagi setelah dapat gaji ya. Makin didukung. Wah. Spill dong, berapa dolar yang sudah didapatkan Kukit di Facebook profesional ini? Wah, udah nggak kehitung sih. Iya. Nantilah di akhir aja lah. Udah beratus dolar, tapi udah berapa kali? Ya 8 kali. Udah 8 kali. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Tipsnya Cal. Iya ya. Gimana gitu. Iya betul. Karena orang punya Facebook tapi nggak tahu kan. Iya. Jadi Facebook Pro-nya itu kayak gimana? Boleh kasih tahu. Sama seperti Kak Grace bilang tadi, harus konsisten. Konsisten ya. Kalau Kukit ada jadwal waktu posting nggak yang di misalnya sih. Satu hari harus 25 kali posting begitu atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi sehari itu kalau bisa 5 kali posting. Satu hari 5 kali posting. Kalau sekarang kan monetisasi Facebook itu agak lelet dolarnya. Oh gitu. Yang paling bagus itu foto. Oh foto ya. Dibandingkan reel sama video. Jadi foto juga bisa. Foto sama teks itu. Kalau foto itu dilihatnya itu dari jumlah like, share atau apa tuh biasanya? Enggak menentu. Enggak menentu ya. Kadang yang like sedikit, dolarnya banyak. Oh begitu. Atau esensi fotonya sendiri? Ya nggak tahu. Mungkin dari iklan di sekitarnya. Beda-beda ada yang. Oh iya betul juga. Beda-beda ada yang komennya banyak itu dolarnya dikit ya.
Gak menentu dari komen, share sama like itu bukan penentu sih. Berarti kayak ini ya mut-mutannya si Facebook Pro aja ya. Enggak juga. Oh gitu ya, kayak di YouTube aja tergantung nanti kan misalnya kita ada postingan nih di sebelah-sebelahnya di tab kiri kanan ada iklan. Nah, nanti iklan yang ditampilin itu kan bakal dilihat gitu berapa RPM-nya. Jadi tergantung kategori iklannya. Biasanya sih gitu sih. Biasanya gitu ya. Kayak ini sih kayak di YouTube juga itu kan kalau contoh nih kita bahas otomotif nih, itu iklan yang muncul pasti bakal juga otomotif. Pada saat kita main game, yang iklan muncul juga game, dan yang setahu saya itu game itu kecil untuk iklannya, sedangkan otomotif itu gede banget. Betul. Iya, benar. Jadi sesuai algoritma lah istilahnya begitu ya. Kalau dari Chandra nih, tipsnya dari seorang konten kreator itu kayak gimana? Oke, kalau dari saya sih kebetulan karena saya kan orangnya teknikal banget nih. Jadi saya pas awal di YouTube itu sebenarnya cuma pengen ngulik fiturnya semua. Nah, gara-gara dari itu kan jadi ada pengalaman tuh 6 bulan udah ngulik-ngulik YouTube. Nah, dari situ dapat kerjaan untuk nge-manage channel YouTube. Nah, sampai sekarang sampai pegang channel Watch Mojo karena awalnya dari situ, dari iseng-iseng kita mau ngulik-ngulik YouTube karena dianggap cukup paham gitu kan. Jadi sekarang akhirnya dipercayakan gitu bisa handle channel yang lebih gede. Untuk time manajemennya ini kan seorang bapak rumah tangga begitu ya katakanlah ini. Iya, antara bapak rumah tangga dan juga sebagai profesi konten kreator ini time manajemennya pasti wah bisa kebayang ini langsung kayak amburadul ya. Iya. Ya sebenarnya kan karena jadi konten kreator itu enaknya kita yang menentukan ya kapan kita kerja, kapan enggak. Jadi bisa ditentuin aja tergantung lagi. Misalnya loadnya hari ini lagi rame banget nih, misal anak harus ke sekolah harus gini. Betul. Bapak rumah tangga banget ya. Tidurnya itu berapa jam itu sehari tidur? Tidur itu 8 jam ya. 8 menit bukan? 8 jam. 8 jam. Cicil-cicil aja. Oh, cicil-cicil ya. Bisa ya. Bisa. Begitu. Ini kolaborasi antara suami istri juga diperlukan banget ini kalau misalnya itu penting banget. Apalagi profesinya kan sama ya, Grace sama Chandra kan di bidang kreator apa ya, butuh waktu yang memang cukup. Jadi ganti-gantian aja. Misalnya kalau lagi saya yang lagi kerja, Grace yang pegang anak gitu kan. Kalau lagi dia yang urusin kerja, saya yang pegang anak. Meskipun lebih sabar yang pegang anak dia sih. Oh gitu ya. Oke, ya udah nanti Sobat Insani kita bakal lihat lagi seperti apa suka duka mereka sebagai konten kreator ya di episode spesial kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di S3 Sharing Sore-Sore. Oke, masih di S3 Sharing Sore-Sore. Ulang. Nggak kompak ini. Habisnya lagi ngobrol, diajak langsung siaran, ayo on air gitu. Masih di S3 Sharing Sore-Sore. Nah itu bener ya, udah nggak fals lagi tuh. Aduh, sahabat Insani ya. Masih dengan kreator kita di sore hari ini ada Chandra, ada Grace, ada Bang Age sama ada Kukit. Kalau kita lihat nih hal yang tersulit, katakanlah suka duka jadi seorang konten kreator itu seperti apa sih yang dialami begitu? Apakah tiba-tiba pas di jalan ketemu sama ini minta tanda tangan atau gimana, minta foto gitu kan? Iya kan, bisa jadi. Apalagi kalau Kukit ini Grace di mana-mana kalau misalnya udah lihat Kukit udah pegang kamera pasti Kukit lagi live. Sih, dia emang populer banget. Iya, di kalangan mak-mak emang Kukit ini. Itu fun fact-nya emang saya tuh sering banget ngikutin berita update dari Gorontalo itu dari Facebooknya dia. Betul. Asli. Pokoknya soal tsunami, dari soal mati listrik, pokoknya PDAM semua nanti kita bakal ketemu sama si Kukit ini. Ada aja. Iya benar, tapi benar sih. Iya, kalau Kukit suka dukanya udah jadi konten kreator itu seperti apa kalau dari Kukit sih? Suka dukanya kadang konten yang asal-asalan, misalnya kan teks itu kan sudah monetisasi. Kadang kita cuman curhat apa aja gitu, itu bisa FYP. Oh iya. Iya benar. Wow. Cobain Cal. Jadi itu memancing haters. Oh. Nah itu dukanya. Pinter-pinter jadi ini ya, jadi apa sih namanya pro kontra apa sih? Kadang jadi pro kontra. Iya tapi kalau menurut si Chandra kalau udah ada haters sebenarnya berarti naik. Oh begitu ya. Selama belum ada haters ya kontroversi. Jadi kalau kita belum punya haters sebenarnya kan di posisi aman ya. Berarti yang kalanya itu masih di sekitaran kita. Sekitar situ. Tapi ketika udah ada haters berarti konten kita
kita udah mulai berkembang. Udah mulai naik ya. Sebenarnya menghibur ya. Menghibur ini Cal. Betul. Tapi betul kan? Oke, tapi sampai dengan saat ini belum mengalami kesulitan yang kayak kayak gimana begitu ya? Gak ada sih, cuma itu aja. Jadi harus kuat mental kalau terjun ke dunia kreator. Harus kuat mental. Benar. Itu dia. Selain kuat mental, apalagi pesan-pesan buat mak-mak di luar sana yang jadi harus kuat kuota. Salam interaksi. Begitu ya. Dan apa ya, sering aja cari-cari berita atau apa gitu. Oh, iya, yang lagi trending. Lagi update. Yang lagi update. Oke, yang lagi update. Selain di Facebook, di ini lain juga ada? Di TikTok. TikTok juga? TikTok juga. Cuman kalau di TikTok belum monet ya. Kalau Facebook udah? TikTok udah sih. TikTok juga udah ya? Kalau TikTok kan sumber sistem monet ya, tapi lebih ke kayak live streaming terus di kuning gitu. Oh begitu. Sama affiliate. Oke, yang penting konsisten aja begitu ya kalau dari Kukit. Konsisten. Oke. Kalau dari Chandra? Kalau suka dukanya ya mungkin sukanya kalau lagi ngelihat konten yang kita keluarin responnya bagus gitu, itu pasti seneng kan. Yeah. Cuman dukanya mungkin pas lagi apa ya, kadang kalau kita bikin konten itu terus kan kadang ada titik jenuh ya. Betul. Mungkin beratnya di situ sih, ngatasin pas titik jenuh itu supaya nggak monoton ya. Betul. Itu sih paling. Itu pasti banget karena udah mentok mau apa begitu ya, jadi pusing sendiri kan. Kalau dari Bang Age? Kalau untuk sukanya ya kurang lebih sama kayak sukanya dapat duit ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Okay. Kurang lebih kayak Coach Chandra lah pada saat mungkin pada saat viewers kita naik, banyak interaksi dan sebagainya. Dan dukanya sih sebenarnya apa ya? Dukanya sih di diri saya sendiri sih, enggak mood gitu. Di moodnya saya karena kan kalau apa istilahnya itu kalau enggak buat konten ya enggak happy lagi. Tapi jujur aja saya kan sering nih ngobrol sama Kak Grace sama Coach Chandra itu. Saya memang jarang upload untuk di TikTok. Tapi pada saat saya bilang saya sekali buat pasti langsung FYP. Percaya atau enggak saya bilang itu, dan itu terjadi. Contoh kan saya ini sebenarnya akun TikTok udah ada 2 nih. Yang pertama itu yang udah 300.000 pengikut. Itu saya cuma dapat dalam waktu 3 bulan. Wah, cuman karena mungkin nomor HP kececer itu jadi udah nggak ada aksesnya lagi. Nah terpaksa, dan pada saat buat akun TikTok yang kedua pun itu gara-gara di challenge sama salah satu teman. Ayo dong Bang Age, buat lagi dong, balikin lagi dong masa-masa dulu kayak gitu. Mereka mungkin kangen ya maksudnya. Karena kan setelah saya udah nggak aktif di YouTube itu, kreator-kreator di Gorontalo udah mulai jalan sendiri-sendiri gitu. Udah nggak persatuannya itu kayak udah mulai memudar lah. Kalau dulu katakanlah Bang Age yang merangkul nih teman-teman kreator ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu karena setiap ketemu sama mereka itu pasti mereka berkumpul itu nanti di setiap perayaan subscriber naik 100.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta kayak gitu. Boleh. Dan di akun TikTok yang kedua ini cuma gara-gara ditantang, ayo dong Age begini-gini. Oke, lihat aja besok. Kata saya gitu kan. Besok saya upload, pada saat upload langsung FYP dan followersnya langsung naik ke terakhir kemarin berapa ya? Kemarin. Jadi berapa ya? Kemarin udah berapa ya? 20 ribuan lebih. 20.000 subs. Jarangnya dia buka TikTok begini. Padahal jarang. Wah, keren ya. Kayak luar gitu. Biasa. Ganti yang nama aja Cal. Tadi tuh. Iya. Orang tapi penontonnya hampir 1 juta. Hampir 1 juta ya, betul. Cal, kalau misalnya dia udah nggak lihat lagi, ambil aja. Ganti nama Cal. Tinggal kita ambil alih aja Cal, gampang. Lagi nanti suruh bikin baru lagi. Kita berbagi nih ada 5 kan. Kita minta aja jadi ganti nama aja Cal, gampang. Ya udah. Kalau dari Grace sendiri nih. Ini mau jujur ya. Iya. Untuk kendala tantangan yang paling menyebalkan itu adalah ketika kita mengangkat satu topik yang jelas-jelas itu kadang-kadang membutuhkan, kan setiap orang punya ini berbeda ya, pendapat berbeda. Benar. Yang masuknya itu udah nggak sesuai dengan konten, lari kayak kan ada orang tuh nonton dia nge-skip kan. Ya. Jadi betul. biasanya ada yang udah dijelasin, udah sejelas-jelasnya dijelasin, terus dia akan marah-marah di komen. Saya nggak tahu saya yang bodoh atau dia yang bodoh gitu kan. Maksudnya kayak ini udah jelas gitu penjelasannya. Ini loh ada jawabannya, tapi tetap aja di komen itu nyolot gitu dan sampai ngomong ini si Miminnya kurang literasi. Saya bingung itu kurang literasi siapa coba yang kurang literasi di sini. Terus kayak kadang-kadang tuh komen yang kayak lebih ke memang hate speech doang ya. Hater ya. Ya. Itu kan nggak dikategoriin sebagai komen yang membangun ya, tapi lebih ke ya udah nyampah aja gitu di channel orang kan. Dan itu sebenarnya agak sedikit mengganggu meskipun kalau kondisi mental kita lagi enak sebenarnya kayak cuman nge-skip gitu kan. Kayak bodo amat gitu. Tapi
kalau pas kita lagi drop banget terus baca komen tuh kadang kena di mental ya. Sejujurnya ya, kena pasti bakal. Kalau misalnya kita lagi nggak enak dari sisi mental kita lagi nggak baik-baik aja, baca komen seperti itu ngedrop gitu. Dan sebenarnya itu kita sedikit sosialisasi nih ke orang-orang juga kan, ketikan jari kita bisa bikin orang ini ya tersakiti ya kadang-kadang ya. Jadi mungkin lebih wise aja sih sebenarnya ngekomen gitu. Tapi tantangan terbesar yang paling besar adalah sebenarnya konsistensi. Betul. Iya, apalagi kalau misalnya kayak ini sejujurnya malam-malam stories aja lagi bukan stop lagi vakum juga sih. Kalau dia vakum memasak, kalau ini lagi vakum ini karena ada pekerjaan-pekerjaan lain dan itu benar-benar soal time management banget. Betul. Yang jadi kendala sih, time management, konsistensi tadi juga apalagi ya banyak ya pokoknya improvisasi dan segala sesuatunya. Oke, kayaknya 2 menit terakhir di spesial program kita di sharing sore-sore mungkin iya satu kata terakhir dari Mas satu kalimat terakhir dari masing-masing deh, Cal maunya dari Chandra dulu. Oke, kalau dari saya mungkin untuk teman-teman yang mau coba untuk untuk jadi konten kreator, satu kuatin mental aja. Terus kalau yang namanya konten kreator itu maraton bukan sprint. Jadi jangan terlalu nge-push terlalu cepat di depan, terus abis amunisi capek, burn out, terus berhenti. Mending ambil pelan, tapi hasilnya nanti di belakang. Hasilnya maksimal begitu ya. Oke. Dari Bang Age. Kalau dari saya sih, kalau mau jadi konten kreator, pertama kita harus konsisten itu dulu. Karena kan kalau kita nggak konsisten ya istilahnya panas-panas apa gitu, istilahnya cuma panas-panas di awal gitu. Betul. Tapi pada saat sebulan langsung redup gitu kan. Kayaknya sangat familiar ya kata panas-panas. Iya, panas-panas pengen nyambung tapi nggak bisa soalnya. Panas-panas ayam mungkin kayaknya. Kalau dari Kukit satu pesan terakhir deh untuk mak-mak di luaran sana yang lagi berjuang. Pesan dari saya untuk khususnya emak-emak atau ibu rumah tangga yang bingung mau ngapain gitu di rumah, daripada berdiam diri lebih baik pergunakan Facebook kan yang paling sering digunakan. Nah itu jangan takut untuk terjun ke dunia konten kreator karena itu bisa menghasilkan loh. Betul. Selama kita dihujat tapi konten kita positif, pokoknya maju aja ya. Jadi konten kreator itu nggak melulu harus konten yang nyeleneh. Betul, nggak harus joget-joget gitu ya. Itu yang harus kita luruskan. Oke, betul sekali. Oke, dari Grace closing. Jangan lupa subscribe, like ya, itu penting banget soalnya. Pertama jangan lupa subscribe dan like itu untuk sharing sore-sore semua akun sosial medianya. Betul banget. Kemudian ada YouTube channel Watch Mojo Indonesia, jangan lupa subscribe. Kemudian ada YouTube channel dan di Spotify juga ada untuk malam-malam stories. Nggak dipisah jadi malam-malam stories gitu kan. Terus jangan lupa follow Bang Age juga. Sama kalau Bang Age lebih ke TikTok sekarang kan TikTok, ya? TikTok. Nah sementara di Facebook kita punya Mama Kukit. Iya, cari aja Kukit ya. Betul. KUKIT. Iya, jadi itu bagian terakhir saya sih sebenarnya. Terima kasih sudah mempromosikan ya, teman-teman. Sama-sama. So finally dunia digital itu luas banget ya kalau kita bicara soal konten kreator dan tiap orang itu punya ruangnya sendiri. Yang penting tetap jadi diri sendiri, terus belajar. Pokoknya jangan takut untuk start gitu ya, jangan takut untuk memulai. Siapa tahu kan konten kecil kita hari ini bisa jadi inspirasi besar buat orang lain besok. Siapa yang nulis itu, Cal? ChatGPT, Bu. Oke, kita pamit di program S3. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa di S3 Sharing Sore-Sore. Bye-bye. Anda telah mendengarkan program S3 Sharing Sore-Sore, kerjasama Insania FM Radio Network dan Malam-Malam Network.